Didampingi kuasa hukumnya, selebritas Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis petang. Kedatangan Nikita kali ini untuk membuat laporan polisi terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan pidana khusus. Karena menurut pihaknya jika kejadian ini dibiarkan saja, maka pelaku tidak akan merasakan efek jera. Sehingga kemungkinan pelaku pun akan mengulang lagi perbuatannya pada korban yang sama ataupun pada yang lain. Kalian di-prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi, kalian gak bisa nyerang gue gitu. Jangan adu ide sama gue, jangan adu otak sama gue, karena gue bukan kreator di sini. Lu hujat gua, it's okay. Gua nggak pernah mempedulikan itu, it's okay. Tapi lu udah nyangkut ke keluarga gua dan Loli di situ. Jadi di sini, gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar. Jangan benar ya tadi. Jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Baik sahabat sekalian, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli anaknya pada akhirnya berujung di pihak kepolisian. Seperti kita ketahui dan juga kita saksikan di berbagai media sosial, Nikita Mirzani akhirnya melaporkan pihak-pihak tertentu yang saat ini telah berhubungan dengan anaknya dan juga pada akhirnya anaknya diduga hamil dan menggugurkan kandungan. Hal ini memang telah melanggar pasal pidana kalau sampai dengan proses itu benar-benar terjadi dan nyata adanya. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pacarnya Nikita, yaitu Fadel. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bersama bagaimana klarifikasi dari Fadel terkait dengan dugaan dirinya yang memorotin uang dari Loli ini sendiri. Dan seperti apa penyampaian atau pembelaan dari si Fadel, mari kita ikuti video-video berikut ini. Didampingi kuasa hukumnya, selebritas Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis petang. Kedatangan Nikita kali ini untuk membuat laporan polisi terkait pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan pidana khusus. Namun ia enggan menyebutkan seseorang yang dilaporkannya. Polisi menjelaskan jika laporan ini merupakan kasus keluarga dan yang dilaporkan Nikita Mirzani berinisial VA. Karena menurut pihaknya jika kejadian ini dibiarkan saja, maka pelaku tidak akan merasakan efek jera. Sehingga kemungkinan pelaku pun akan mengulang lagi perbuatannya pada korban yang sama ataupun pada yang lain. Dari pasal-pasal yang diterapkan pada laporan polisi yang dibuat Nikita kali ini pun juga diungkap oleh kuasa hukumnya soal ancaman hukuman, yaitu minimal hukuman penjara selama 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Namun siapa yang dilaporkan? Nikita Mirzani hanya memberikan clue bahwa tunggu seminggu lagi akan terungkap siapa sosok tersebut. Karena menurutnya kasus ini pun sudah sangat keterlaluan hingga ia pun harus turun tangan. Nah, clue-nya yang jelas pasti orang yang kita sudah duga, pasti pacarnya Loli tentunya. Tidak mungkin orang lain ya. Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Tidak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Ya pokoknya tunggu aja nanti minggu-minggu ini lah kalian juga ada. Karena ini kan kasusnya penting, jadi prosesnya penting, jadi lebih cepat. Mendingan berkomunikasi dengan Tuhan saja ya. Jadi biar kalian nanti makin lemes gitu. Kalau pembahasannya saya nggak bisa sampaikan. Yang jelas ada permasalahan yang cukup rumit. Yang memang kalau Niki sudah turun tangan seperti ini berarti memang sudah tidak bisa dimaafkan. Berarti Niki harus mengambil sikap lapor polisi. Artinya masih dirahasiakan ya, delik aduannya apa dan juga oknumnya siapa, dan apa yang menyebabkan Nikita harus
terpaksa turun tangan dan melaporkan ke pihak berwajib ini. Menurut kuasa hukumnya, tentu ini bukan hal biasa-biasa saja ya. Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkapkan bahwa memang benar kedatangan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan bertujuan untuk membuat laporan polisi terhadap seseorang berinisial VA, di mana yang menjadi korban adalah berinisial LM dengan usia 17 tahun. Dikonfirmasi pula undang-undang yang diterapkan pada laporan polisi Nikita Mirzani kali ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang KUH Pidana, diantaranya Pasal 76D, Yunto Pasal 45. Pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah menerima beberapa bukti dari laporan Nikita kemarin, diantaranya berupa foto, dan mengajukan 3 nama sebagai saksi yang pemeriksaan ketiga saksi tersebut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Ya betul, jadi untuk saudara NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya, kasus keluarganya. Terlapornya mungkin inisialnya terlapor inisial VA, kemudian yang menjadi korban adalah LM. VA, siapa ya? Pasal yang disangkakan atau Pasal yang disangkakan Pelakunya VA dan korbannya adalah LM. Berarti Loli Mirzani kalau tidak salah ya. Dan VA itu Fadel A-nya apa? Bukan Fadel Badije ya? adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di Perlindungan Anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Di pasalnya itu kita di 76D, kemudian Ju 45. Untuk NM masih dia melapor saja tadi, untuk pemeriksaan dijadwalkan. Untuk anak apa? Jadi NM itu orang tuanya. Iya, orang tuanya. Yang menjadi korban adalah anaknya. Orang tua dari LM. Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada saksi yang diajukan 3 orang. Nah itu semua nanti dijadwalkan untuk dimintain keterangan dari penyidik. Geger langkah hukum yang dibuat Nikita Mirzani. Polisi menduga anak artis Nikita Mirzani, Laura Meizani Mawardi atau disapa Loli, telah melakukan aborsi sebanyak 2 kali lantaran disuruh sang pacar berinisial VAB. Ade Ari mengatakan kejadian dimulai pada Januari tahun 2024 di Jalan Bintaro Permai nomor 5 RT 05 RW 03, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ternyata kasus aborsi ini diduga sudah 2 kali ya. Berarti bukan baru kali ini, tapi sudah diduga sudah kali, sehingga mungkin kita sampai dengan tidak bisa menahan emosinya untuk segera melaporkan ke pihak berwajib itu. Dikatakan, Loli yang masih berusia 17 tahun telah menjalani persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan oleh terlapor VAB. Kejadian berawal dari pelapor yakni Nikita sebagai orang tua korban mendapati foto korban sedang hamil yang didapatkan dari saksi berinisial C. Setelah mengumpulkan bukti berupa foto, pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan guna untuk ditindaklanjuti. Polisi menegaskan tidak ada kerugian material dari kasus tersebut. Pihaknya juga meminta keterangan kepada 3 orang saksi inisial C, Y dan D. Polisi berencana akan memanggil terlapor VAB dalam waktu dekat. Polemik laporan Nikita telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, detail terkait laporan itu akhirnya diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Ade Ari. Mulai dari inisial lengkap dari sosok terlapor hingga hukuman yang mengancamnya jika terbukti melakukan tindak pidana. Menariknya, penjelasan dari pihak kepolisian itu menguatkan spekulasi yang ada jika laporan itu mengarah kepada kekasih Loli, di mana sosok yang berinisial VAB itu kini dibayang-bayangi dengan ancaman pasal berlapis. Akhirnya Nikita Mirzani melaporkan seseorang atas diri anaknya, nah Loli ya. Nah jadi menurut kalian wajar atau tidak? Menurut saya wajar-wajar saja orang tua yang sakit hati dalam tindak tanduk teman laki-laki anaknya
ya kalau menurut saya nih sebagai orang tua ya seharusnya dirangkul anaknya. Kalau di seperti ini gitu loh, bisa jadi mereka balik untuk menyerang kita sebagai ibunya gitu loh. Nah sekarang ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Mau dibawa sebagai orang tua yang sebenarnya atau mau jadi musuh mereka? Nah jadi yang namanya pola asuh ya kita harus benar-benar tidak mengekspos begini gitu loh. Ya namanya juga NM, ya nggak sih? Pasti segala sesuatu juga banyak pertimbangan dari dia, entah dari sisi explore, dari sisi sensasi, atau dari sisi hal-hal yang memang yang sebetulnya di luar dugaan kita gitu loh guys ya. Jadi kita terus pantau apa hasilnya. Kalau menurut saya sih ya namanya anak tetap dia adalah darah daging kita sebagai orang tua ya. Salam Lita Gading. Gua happy banget denger berita ini karena Nikita Mirzani resmi melaporkan sosok FA atas dugaan asusila anak di bawah umur. Yes, finally. Untuk pasal-pasalnya sendiri ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan juga pidana khusus. Dan yang dilaporkan ini katanya satu keluarga, Wak. Jujur ya, gue tuh happy banget denger berita ini karena kayak gue tuh gregetan dengan orang-orang yang masih menormalisasikan untuk berpacaran ataupun berhubungan dengan anak di bawah umur. Apalagi kalau misalnya ini orang adalah orang dewasa dan juga berpendidikan. Sebenarnya waktu dia tuh klarifikasi itu gue ketawa banget karena kayak ya jelas lu udah salah gitu loh. Lu pengen melawan orang yang berkuasa atas anak tersebut secara sah negara. Ini pelajaran nih buat orang-orang dewasa gitu ya, yang mungkin kalian nggak paham bagaimana sistem hukum di Indonesia ini. Kalian itu harus tahu kalau misalnya kalian nggak boleh berpacaran dengan anak di bawah 18 tahun. Sekali lagi gue sebutin, anak di bawah 18 tahun itu nggak punya konsen terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia udah punya KTP dan segala macam gitu ya, tapi konsen di Indonesia itu adalah 18 tahun ke atas. Gue bener-bener nungguin banget kelanjutan dari sidangnya dan segala macam gitu kan, laporan udah dibuat, udah BAP dan lain-lain, nggak sabar gitu karena ini bisa banget dijadiin pembelajaran buat kita semua. Ya udah segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Terus kolom komentar. Peace, love, and gaul. Kalian di prank semua sama gue. Itu yang membuat gue jadi lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gue. Jangan adu ide sama gue, jangan adu otak sama gue karena gue konten kreator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gue. Buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, ada lagi. Gue dapet masalah sama lo. Artinya isu semua itu nggak benar ya? Nggak benar. Isu hamil kan? Nggak ada. Banyak yang cancel, banyak banget karena dihujat ya, karena gue ada setiap mau ada kompetisi aja gue kemarin mau diboikot gue sama warga Indonesia yang ngehujat gue mau diboikot ya. Gara-gara gue mau kompetisi di Malaysia, gue mau nama Indonesia nih nanti Desember. Jadi doain aja kalau gue bisa menang nanti bawa nama Indonesia di posisi. Jadi statement gue bukan soal itu adalah atau apa, itu cuma statement ke kalian. Gue gak takut gak bakal ada yang bisa ngalahin gue. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, gue bisa ngalahin itu semua. Itu. Gue yakin gue bisa mencapai cita-cita gue menjadi biasa nomor satu di dunia. Gitu. Kak, maksudnya kalau untuk lebih seriusnya ada nggak yang lebih jenjang yang lebih? Oh, itu masih gue harus mencapai cita-cita gue dulu. Jadi gue lihat nanti ke depan seperti apa. Kalau misalnya memang cocok buat keluarga gue dan baik buat keluarga gue, baru gue seriusin. Tapi kalau enggak, siapapun ya, kalau misalnya nggak cocok buat keluarga gue, buat apa? Gitu. Perjuangannya nggak gampang ya. Dari awal gue ditukarin sama adik gue, ya gue support sebisa mungkin, sejiwa raga gue kasih untuk support adik gue. Dari awal sampai sekarang gue kasih support gue ke adik gue. Nah ini ya namanya kehidupan ya, pasti ada pasang surutnya ya. Kita jalani dengan fun aja, dengan dance aja, dance kita yang punya. Konsisten juga konsisten juga ya. Udah kayak gitu sih bang. Itu yang ngebuat gue kuat karena konsisten dan di saling support kita sama keluarga, termasuk abang-abang gue. Dan karena gue tahu banget dia dari kecil gimana, dia ngelewatin pasang surutnya bagaimana. Ya kayak merasa terharu, sekarang dia udah bisa ngomong. Nih dulu kan kecil kayaknya dia diam aja gitu, sekarang udah bisa ngomong, udah banyak dari kawan-kawan pers juga udah bisa ngomong sendiri. Jadi kayak ngerasa oh ya udah sekarang lu udah jadi dewasa, udah bisa handle sendiri. Jadi gue tinggal support aja ya. Selama ya gimana ya, ngerasa bangga gue sama adik gue udah bisa ngelewatin sampai saat ini. Buat yang penting jalan lurus terus aja,
jangan senggol orang sana sini, bakal nanti ada jalan kebenaran itu pasti bakal Nyari sendiri. jalan kebenaran itu. Statement gue nih buat kalian semua. Untuk akhirnya Bang Ilham, Ya, kalian gue nggak bakal berhenti untuk menghibur kalian semua. Gue bakal nunjukin dance gue seperti apa buat kalian semua. Seperti itu. Ya. Gue sama abang gue bakal jadi dancer nomor 1 di dunia itu. Loli punya asuransi pendidikan 8 miliar rupiah, Nikita Mirzani. Padahal tinggal tunggu, hidupnya enak banget. Hubungan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Laura Maizani alias Loli semakin memanas. Di tengah kabar ini, Nikita membahas soal asuransi yang dimiliki anak sulungnya itu dalam sebuah siaran langsung. Nikita menyebut Loli memiliki asuransi pendidikan yang nilainya fantastis, yakni sampai 8 miliar rupiah yang akan cair 1 tahun lagi. Itu anak tuh punya asuransi pendidikan itu sebentar lagi cair, kurang lebih 1 tahun lagi cair. Asuransi pendidikan dia itu cair 8 miliar, katanya dikutip @curahan hati 912 pada Rabu 11 September 2024. Tidak hanya itu, Loli juga sebenarnya sempat memiliki asuransi jiwa. Namun, Nikita mencabut karena tidak ingin lagi membayar untuk Loli. Belum lagi soal warisan yang juga sudah dicabut oleh Nikita sejak awal keduanya merenggang tahun 2023 lalu. Terus belum lagi warisan dari ibunya 1 anak itu. Ingat ya, tidak ada 1 sen pun warisan yang jatuh ke anak itu. Jelasnya, Nikita memang bersungguh-sungguh akan melepaskan Loli jika tidak ingin lagi kembali ke sisi ibunya. Biar anak itu usaha sendiri, jerih payahnya sendiri, jadi semua sudah dikasih ke adik-adiknya, dan adekku si Lintang udah selesai. Tambahnya, sebenarnya bila Loli tetap bertahan di sisi Nikita, 2 tahun saja menurutnya, semua harta tersebut akan jatuh ke tangannya. Fadel Bajide mengungkapkan soal hubungan asmaranya dengan Laura Maizani Nasaru Asri alias Loli. Seperti diketahui, nama Fadel Bajide dan Loli belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya Loli dituding hamil di luar nikah hasil pacaran dengan Fadel Bajide. Jauh sebelum itu, hubungan Fadel Bajide dan Loli juga tak direstui oleh Nikita Mirzani. Hubungan keduanya pun rupanya sempat kandas di tengah perseteruan Loli dengan sang ibunda. Dikatakan Fadel, dirinya dan Loli kemudian menjalin hubungan kembali pada Agustus 2024. Fadel mengungkapkan, Loli sudah mau merubah sikapnya seperti yang diinginkan oleh keluarganya. Disebut Fadel, keluarganya sebelumnya sempat tak suka dengan penampilan Loli. Namun hal itu, kata Fadel, bertujuan untuk merubah sikap dari Loli sendiri. Atas perubahan dari Loli itu, Fadel pun merasa senang. Sebab, ia kini tak perlu lagi mempermasalahkan penampilan kekasihnya itu. Lu hujat gua, it's okay. Gua nggak pernah memperdulikan itu, it's okay. Tapi lu udah nyangkut ke keluarga gua dan Loli di situ. Jadi di sini, gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar. Jangan benar ya tadi. Jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Dan semua isu Dan isu itu semua tidak benar kan? Ya, itu. Jadi buat gua sih itu aja ya. Jadi kami ingin menghimbau juga. Jadi kan tadi sudah dibahas oleh rekan saya bahwa terhadap si penyebar atau yang membuat isu tidak benar ini ada hukumnya. Juga kepada para netizen yang komentar-komentar tidak benar, kemudian netizen-netizen yang mendistribusikan atau menyebarluaskan ini isu yang dibuat tidak benar, itu juga ada hukumnya. Dan teman-teman netizen, saya himbau juga lebih berbijak-bijak lah dalam menggunakan media sosial. Kalau ada isu yang beredar, coba cari faktanya benar-benar. Jangan langsung main percaya, jangan gampang percaya dengan isu-isu sekarang ini. Karena banyak orang yang di saat ini menggunakan berita yang tidak benar untuk mencari makan. Ini orang-orang yang menyebar isu ini jelas mereka, ya patut kami duga lah bahwa mereka menyebarkan luaskan isu ini untuk mencari makan. dan sangat merugikan orang lain. Betul. Makanya ya kami himbau, toh komentar-komentar yang positif, kemudian berita-berita yang positif itu lebih baik dan lebih enak didengar. Mas Fadel dan Loli punya masa depan, disupport dengan hal yang baik, bukan malah mengikuti
isu-isu yang buruk, kayak gitu ya teman-temannya. Jadi demikian himbauan dan klarifikasi dari kami. Semoga teman-teman dapat tercerahkan pikirannya dan dapat berubah dan tindakan-tindakannya buruk. Jadi gitu ya teman-temannya, klarifikasi dan himbauan serta bantahan dari kami hari ini. Mungkin dari Mas Fadel, Pak Atik ada tambahan? Bijaklah bermedia sosial. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya sih udah cukup. Jadi demikian klarifikasi, bantahan dan himbauan dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dia tersinggung karena keluarga gue keluarga berada juga. Jadi kalau misalnya kalian bilang gue pakai uang Loli, itu gue ketawain aja karena gue tahu gimana Loli dan gimana keluarga gue. Jadi makanya kalian tanya langsung aja ke Loli lah seperti apa keluarga. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Billy nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol, nggak ada masalah. Tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Sedih. Tapi sudah cukup sayangnya, udah cukup. Ketika udah cukup sayang ya, udah kamu doain aja Mimi kamu cepet mati ya, supaya kamu dapet itu yang kamu udah tahu kamu bakal dapat apa aja. Nah, doainlah Mimi cepet mati. Bila perlu besok Mimi mati, tapi kasihan adik-adik kamu masih kecil dia. Saya tersinggung saya. Dan jangan harap nanti dibilang, nanti juga anaknya yang dua bakal ikutin jejaknya tuh anak. Nggak mungkin, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Saya berani jamin tidak mungkin. Nih, saya cerita lagi terakhir ya, karena saya kayaknya udah mulai ngantuk. Aska, saat saya lahirkan, ya, kalau kalian buka YouTube channel apa segala macam, bagaimana cara saya melahirkan Aska? Saya tidak punya uang. Ya, uang saya itu di rekening tinggal 9 juta dan Aska harus dilahirkan secara sesar. Ada kalian bantu saya? Ada. Tapi alhamdulillah, Aska Arkana anak-anak yang bawa rezeki untuk ibunya. Sangat perhatian, penurut. Saya melotot aja, anak saya udah paham. Oh, Ami nggak suka. Loli disekolahin ke Inggris, Loli kabur dari sekolah jadi Inggris, Loli dicariin polisi, Loli ternyata mabuk-mabukan, Loli akhirnya kabur ke rumah siapa lah tuh orang, Loli jatuh cinta sama siapa laki-laki yang gondrong yang rambutnya kayak bulu ketek kayak Saibaba. Fadel, laki kok gondrong. Loli jatuh cinta sama Fadel, Loli jadian sama Fadel, Loli ending sama Fadel, Loli berak di dinding, Loli berak di meja, Loli berak di lantai, Loli dapat endorsan 90 juta, Loli balik ke Indonesia, Loli harus balikin uang endorsannya tapi nggak bisa, Loli marah-marah sama emaknya, Loli tinggal di apartemen, Loli ternyata tinggal di apartemen bareng sama pacarnya, Loli bilang nggak tinggal di apartemen sama pacarnya, Loli tinggal di rumah keluarga pacarnya, Loli setiap nyanyi ngomong Coachella. Sorry, itu beda Loli, salah. Loli hamil, Loli bilang berita dia hamil itu fitnah, hoax. Loli minta tolong Laili buat ngebelain dia. Tuh tiktokers ini mau lagi belain dia. Ikut campur, ternyata Loli bohong, terus dimarahin sama Nikita Mirzani. Syukur, campur sih lu. Loli putus sama Fadel, Loli balikan lagi sama Fadel. Loli suruh temennya Cindy pakai jilbab, padahal Cindy Kristen. Loli bayarin kuliah Fadel, Loli beliin Fadel PS. Loli. Capek gue dengernya. FYP gue isinya Loli hamil sama Fadel, orang bule kejebak di goa. Loli kejebak di goa, orang bule hamil sama Fadel. Fadel kejebak di goanya orang bule. Gue sehari-hari scroll TikTok itu pengen ketawa, nyari komedi, sesuatu yang bikin lucu. Gara-gara gue bikin konten tentang si This Is Lai itu.
FYP gue isinya loli semua. Gini, biar ini semua cepat kelar nih ya, supaya satu Indonesia tenang dan FYP gue isinya lucu-lucuan lagi. Kalau boleh gue kasih saran nih. Saran pertama untuk Kak Nikmir. Kak, itu loli anaknya culik aja Kak Eja. Kok culik? Itu kan anaknya dia. Ambil aja Kak secara paksa Kak. Kayaknya makin lama di luar makin malu-maluin itu Kak. Sama kalau emang yang Kakak omongin itu bener, ya udah Fadel sama keluarganya penjarain aja Kak. Kita rela kok, rela kita Kak. Jogetnya dia gak bagus-bagus amat soalnya. Mukanya ngeselin lagi. Buat loli, nah pulang nak, lakukan kau malu-maluin nak. Emak lu baik, di belakang masih bayarin utang. Gua jadi malu, gua pentungin pala lu benjol 7 turunan. Buat Fadel, laki kalau mukanya jelek, minimal kelakuannya baik. Siap-siap lu katanya mau dipenjarain sama Nikita Mirzani. Kalau bener apa yang diomongin sama Nikita Mirzani, gila malu-maluin lu bro jadi laki. Masa dia yang bayarin kuliah lu? Masa dia yang beliin PS lu? Tapi kalau ternyata itu salah, jangan salahin gue ya, kan itu Kak Nikmir yang ngomong. Tapi kalau ternyata bener, bro, laki nggak kayak gitu, ke laut aja lu. Sama gini nih, ini kan sebenarnya urusannya Loli anaknya Nikita Mirzani. Loli punya pacar, terus habis itu Loli sekarang katanya tinggal sama keluarga pacarnya. Ini kan berarti urusan 2 keluarga. Bisa nggak tolong berantemnya di WhatsApp aja? Bikin grup, terus para konten-konten kreator gak usah ikut campur so di video-videoin. Lihat tuh Laili jadi marahin sama Nikmir kan. Syukur, so tau sih lu. Nah tapi gue juga hitungannya ikut campur nih ya. Enggak, gue hitungannya bukan ikut campur. Gue enak, ini biar kelar semua. Cindy Claudia bongkar bukti transfer Loli semakin memperkeruh suasana. Terlihat Cindy memperlihatkan bukti transfer Loli kepada Fadel. Perseteruan Nikita Mirzani dan sang anak Loli saat ini memasuki babak baru. Setelah sempat tenang, keduanya tampak berseteru kembali. Hal itu lantaran isu kabaran Loli oleh sang mantan pacar Fadel. Keduanya memang sudah putus beberapa waktu lalu dan terdapat isu jika Fadel berhubungan gelap. Namun saat ini Loli kembali mengunggah foto berdua bersama Fadel yang mengejutkan warganet. Di tengah perseteruan ibu dan anak artis tersebut, sosok Cindy Claudia datang memamerkan bukti-bukti yang ada. Cindy sendiri merupakan mantan sahabat dekat Loli. Keduanya dulu bersahabat dan bahkan Cindy berniat membantu tetapi justru merasa sakit hati akibat tingkah Loli setelah berpacaran dengan Fadel. Melansir dari media sosial @lambegosip, ternyata Cindy melakukan siaran langsung. Dalam siaran langsung tersebut ia tampak membeberkan bukti Loli transfer uang ke sang kekasih. Jumlah transfernya juga tidak sedikit, yakni mencapai puluhan juta rupiah. Ia juga menambahkan bahwa uang tersebut Fadel gunakan untuk membeli PS hingga membantu biaya kuliah sang kekasih. Saat itu di siaran langsung yang sama, ia juga memberikan bukti Loli hamil. Menurut penjelasannya, pada saat itu Fadel tengah berhubungan terlarang dengan wanita lain. Cindy Claudia bongkar bukti transfer Loli berlandaskan rasa sakit hati. Selama ini ia sudah banyak membantu tetapi justru tidak mendapatkan balasan setimpal. Cindy dan Loli sebelumnya sudah seperti keluarga. Bahkan Cindy terkenal sebagai salah satu sahabat yang paling royal. Akan tetapi semua hancur setelah Loli tidak bersikap tidak sopan. Meski sudah dibantu tetapi ia masih mengatai sang sahabat secara berlebihan dan bahkan hingga membawa-bawa ras. Pengakuan tersebut tentu saja membuat para netizen gerah. Banyak dari mereka yang mengecam Loli karena tidak tahu terima kasih. Seakan tahu akan mendapatkan hujatan, saat ini akun media sosial Loli sudah menonaktifkan kolom komentar. Namun hujatan para netizen tetap bergema di berbagai platform lain. Apalagi postingan story media sosial terbarunya adalah foto Fadel dengan emotikon hati putih dan foto keduanya. Postingan tersebut menjadi konfirmasi bahwa mereka sudah kembali bersama. Banyak yang menyebut bahwa Loli sudah seperti terkena guna-guna. Mereka sangat menyayangkan kembalinya mereka berdua sebagai sepasang kekasih bahkan setelah dugaan Fadel berhubungan gelap. Lucu ketika ada kuasa hukum menemani Kang Semir klarifikasi, sementara Kang Semir itu sedang memacari anak-anak gitu. Itu lucu banget. Ya tapi yang jelas begitu deh. Gue ngasih poin ini ngedukasi ya. Siapa tahu lu kagak paham. Mungkin kuasa hukum lu juga kagak paham. Tahu dah itu lulusan hukum apa enggak tahu. Tapi yang jelas ya, anak-anak tetaplah anak-anak ya. Jadi orang tua itu sulit banget. Gue baru tahu bahwa orang tuanya tuh menyiapkan asuransi pendidikan 8M tuh buat si anak-anak itu. Udah lah, tunggu deh ntar gimana episode akhirnya. Jantung aman, Del. Jantung sehat. Tegar kok di situ, yang kuat kok di situ ya, Kak E. Gue tahu kalian di sini ingin menjatuhkan gue. Lu pikir kita semua pengen kayak lu ikut lomba-lomba dance? Ngapain jatuhin lu? Orang lu aja di bawah, masa mau gue jatuhin? Besok-besok kalau preskon, minum dulu yang banyak air putih, jadi nggak berbusa. Kan udah gue bilang, dagu jangan tinggi-tinggi banget, turunin dikit bro, turunin. Ya, fitnah, uyung kemana-mana di pub lo, kamu mah
pada isolasi teman-teman. Ya itu salah satu sebabnya. Dan di sini memang ada keinginan Nikita Mirzani untuk memenjarakan Fadil. Isolasinya keluar loh. Kemarin itu saat saya memprediksi nasib Fadil juga keluar isolasi. Jadi potensi Fadil ini dinyatakan bersalah di persidangan sangat besar. Sangat besar sekali. Selanjutnya, apakah kamu melakukan ini karena memang dari hati nuranimu sendiri atau ada orang-orang yang memberikan masukan kepadamu? Terkait dari harga diri sebagai seorang ibu atau orang tua yang merasa diinjak-injak di sini. Nah, jadi merasa harga dirinya udah diinjak-injak, sudah tidak dihargai lagi. Disinilah nih kita mulai. Yang terjadi sekarang ini ada di kubu Loli, ada di kubunya Nikita Mirzani. Kalian yang mana? Nggak boleh ada yang memihak. Dua-duanya salah. Oke? Kita bicara tentang psikologis manusia ya. Bukan cuma untuk kasusnya Nikita Mirzani. Oke? Anak seharusnya bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh orang tua. Namun, orang tua pun juga harus bijaksana dalam mendidik dan mengarahkan anak kita ke hal-hal yang baik. Kalau sampai anak ini tidak sampai menjadi seorang yang baik, maka seorang ibu atau ayah harus introspeksi diri. Tidak selamanya anak itu salah. Dan tidak selamanya seorang ibu itu atau seorang ayah itu atau orang tua di pihak yang selalu benar. Oke? Jadi dua-duanya harus introspeksi. Dan selama anak itu masih di bawah pengawasan orang tua, maka anak adalah tanggung jawab orang tua. Kalau Anda ibunya ingin melaporkan tentang kasus ini, kenapa nggak dari dulu, dari awal-awal dia pacaran? Sekarang sudah terlanjur dan sudah membongkar aib-aibnya semua. Please, jangan membongkar aib di media. Apapun yang terjadi, ini akan merusak mental seseorang atau Loli itu sendiri atau mungkin Nikita Mirzani juga. Jangan ada kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dengan kemarahan dan emosi yang meletup-letup karena akan merugikan kalian semua. Oke, salam kesehatan mental. Dita Gading. Guys, jujur ya, sebagai penonton perseteruan antara ibu dan anak Nikita Mirzani dan Loli, ada ya gitu ya sampai kayak gitu loh. Ibu sama anak berantem sampai sebegitunya gitu loh. Gua nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu semua gitu ya. Tapi kalau gua pribadi, kembali ke gua gitu ya, gua sama ibu gua tuh nggak pernah ada yang namanya apa ya, berantem sampai sebesar-besarnya gitu loh. Ya kalau nyokap gua marahin gua, nggak terimanya gua, ya paling sehari 2 hari gua balik lagi ngobrol lagi sama nyokap gua, minta maaf. Nggak ada yang pernah sampai kayak gini gitu loh. Terakhir gue dengar katanya si Lolinya Hamidun. Oh my god, gila ya. Dan gue harap juga ya pihak-pihak entah dari ibunya atau dari anaknya, please lah jangan memperparah keadaan buat story VT menyudutkan satu sama lain gitu loh. Ini ibu dan anak men, come on, darah daging. Kalian harusnya membantu gimana caranya supaya keadaannya menjadi kembali lagi gitu loh. Memang gak akan bisa kembali lagi seperti normal mungkin ya, tapi ya jauh lebih baik dari sekarang. Jangan malah kayak gini gitu loh. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan perseteruan Nikita Mirzani dan putrinya Loli, yang pada akhirnya Nikita harus melaporkan pacarnya Loli kepada pihak berwajib. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikan video tadi ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.